Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan judul Paulus Memelihara Iman. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari kita ikuti penjelasannya. Dari ruang pengadilan Kaisar, Paulus kembali ke selnya, menyadari bahwa ia telah mendapat untuk dirinya sendiri istirahat yang singkat. Ia mengetahui bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Tetapi ia mengetahui juga bahwa untuk sesaat kebenaran telah menang. Memasyurkan juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit di hadapan orang banyak yang telah mendengar kepadanya adalah suatu kemenangan. Pada hari itu satu pekerjaan telah berawal akan bertumbuh dan bertambah kuat, dan yang mana Nero dan segala musuh Kristus yang lain akan berusaha dengan sia-sia untuk menghalangi atau membinasakan. Selama masa pelayanannya yang panjang, Paulus tidak pernah tersandung dalam kesetiaannya kepada Juru Selamat. Dimanapun ia berada, apakah di hadapan orang-orang Farisi yang marah-marah, atau di hadapan pemerintah Roma, di hadapan orang banyak yang marah-marah, di Listra, atau orang-orang berdosa yang bersalah, tempat tahanan di Makedonia. Apakah berunding dengan pelaut-pelaut yang terkena panik pada kapal karam, atau berdiri sendirian di hadapan Nero untuk memohon kehidupannya, ia tidak pernah malu akan pekerjaan yang ia sedang lakukan. Maksud yang besar dari kehidupan kekristenannya ialah melayani Dia yang namanya telah memenuhi dia dengan penghinaan. Dan dari maksud ini, tidak ada pertentangan atau penganiayaan sanggup mengesampingkan dia. Imannya yang dikuatkan oleh usaha dan disucikan oleh pengorbanan, menegakkan dan menguatkan dia. Hamba Allah yang benar tidak akan menolak kesukaran atau tanggung jawab. Dari sumber yang tidak pernah gagal, mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kuasa ilahi, ia mendapat kekuatan yang menyanggupkan dia untuk menemui dan mengalahkan pencobaan dan melakukan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepadanya. Jiwanya keluar dalam kerinduan yang besar untuk melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 421 sampai 423. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, sukacita, berkat bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan penting. Dari ruang pengadilan Kaisar, Paulus kembali ke selnya, menyadari bahwa ia telah mendapat untuk dirinya sendiri istirahat yang singkat. Ia mengetahui bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, di setiap mata jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para tukang, material, dan juga para pembina rumah sakit, agar mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut boleh sesuai tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dan juga para dosen. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, lindungi mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam melaksanakan segala tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka juga bersandar hanya kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.